23 bisa disahkan Bapak Ibu? Dibacakan. Baik, susunan acara rapat anggota tahunan RAT tahun 2023, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pengesahan, kemudian ini pengesahan yang pertama itu ada susunan acara RAT itu di buku tahun 2023. Yang poin B itu tata tertib RAT itu di buku tahun 2023. Kemudian C notulen RAT itu di buku tahun 2022. Kemudian acara yang ketiga, laporan pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 2023. Di sini ada organisasi nanti disampaikan oleh Bapak Ketua kita yaitu Bapak Sajidin. Kemudian ada laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Ibu Eka selaku bendahara. Kemudian acara yang keempat yaitu laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa tutup buku tahun 2023. Kemudian acara yang kelima yaitu pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 2023. Acara yang keenam yaitu sambutan-sambutan, yaitu yang pertama sambutan dari pembina koperasi Ibu Nurul Komaria SPDMAP. Kemudian acara sambutan yang kedua yaitu dari Kepala SMP Negeri 3 Kedungi yaitu Ibu Mufroda SPDMPD. Kemudian yang ketujuh pandangan umum, yang 8 lain-lain, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Bagaimana Bapak Ibu untuk susunan acara RAT tutup buku tahun 2023 bisa disahkan? Sah. Baik, kita lanjutkan. Pengesahan yang kedua yaitu tata tertib RAT tutup buku tahun 2023. Mohon Bapak Ibu untuk membuka halaman selanjutnya yaitu halaman 3. Tata tertib RAT Koperasi Guru dan Karyawan Sejahtera SMP Negeri 3 Kedungi Kabupaten Pekalongan tutup buku tahun 2023. Di sini ada pasal 1 yaitu tempat dan waktu RAT, tempatnya di Laboratorium IPA SMP Negeri 3 Kedungi. Kemudian waktu yaitu hari tanggal Sabtu 27 Januari 2024 untuk waktu 12 jam 12 sampai selesai Bapak Ibu. Kemudian pasal 2 itu mengenai rapat ini adalah RAT yang merupakan kekuasaan tertinggi pada koperasi guru dan karyawan koperasi sejahtera. Pasal 3 yaitu isinya setiap anggota yang wajib hadir mengisi daftar hadir. Pasal 4 yaitu sahnya rapat anggota. Yang pertama, rapat seanggota apabila yang hadir lebih dari separuh atau minimal setengah kali jumlah anggota plus 1. Kemudian yang kedua, jika hadir kurang dari separuh maka rapat akan diadakan 7 hari setelah rapat ini dan tidak memandang quorum. Pasal 5 yaitu isinya peserta rapat terdiri atas yang pertama anggota koperasi, kemudian pengurus koperasi, yang ketiga badan pemeriksa koperasi. Kemudian pasal 6 itu isinya hak dan kewajiban peserta rapat, yaitu yang pertama hak anggota itu memberi saran pandangan yang bersifat konstruktif dan langsung pada sasaran. Kemudian yang B, saran, pandangan dan koreksi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Yang kedua yaitu kewajiban. Di sini ada wajib menjaga ketertiban rapat dan wajib mengikuti rapat sampai selesai. Untuk tata tertib RAT, bagaimana Bapak Ibu bisa disahkan? Bagaimana Bapak Ibu? Sah. Baik, kita akan pengesahan yang selanjutnya yaitu pasal ketiga. Untuk pengesahan ketiga yaitu notulen RAT tutup buku tahun 2022. Mohon Bapak Ibu untuk membuka halaman 4 sampai 5. Itu sebelumnya kami mohon maaf Bapak Ibu untuk halaman 5 itu pada poin I. Pada poin I yaitu pada keputusan perubahan ADRT nomor 3 itu kurang penulisan kata 5 yang seharusnya 25 juta. Di situ ada 20 juta. Kemudian untuk nama ketua dan notulis di sini
seharusnya masih nama ketua dan notaris terdahulu atau sebelumnya, sehingga di sini kami printkan lagi dan kami sisipkan pada halaman nomor 5. Silakan nomor berikutnya. Kami bacakan untuk notulen RAT Koperasi Guru dan Karyawan Sejahtera itu SMP Negeri 3 Kedung Pekalongan tutup buku tahun 2022. Yang pertama, rapat diselenggarakan pada hari Sabtu 21 Januari 2023 waktu jam 12.30 sampai selesai. Tempatnya masih sama, yaitu Laboratorium SMP Negeri 3 Kedunguni untuk acara laporan pertanggungjawaban pengurus dan badan pemeriksa tutup buku tahun 2020. Di sini dihadiri anggota 34 orang, kemudian jumlah keseluruhan 35 orang, tidak hadir 1 orang. Di sini jalannya rapat itu yang pertama pembukaan, rapat dibuka dengan bacaan basmalah, yang kedua pengesahan susunan acara tata tertib notulen RAT tutup buku tahun 2022. Kemudian yang ketiga yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 2022. Yang keempat laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa tutup buku tahun 2022. Kemudian yang kelima yaitu pandangan umum. Yang keenam, pemilihan pengurus baru masa periode 2023-2024. Di sini hasil pemungutan suara oleh anggota koperasi itu terpilih sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ketua yaitu Bapak Sajidin SPD, kemudian bendahara yaitu Ibu Eka Sulistianingsih, sekretarisnya saya pribadi, kemudian yang keempat, badan pemeriksa yaitu Bapak Amiruddin SAG MSI dan Ibu Uswatun Hasanah SPD. Kemudian yang terakhir yaitu penutup di sini. Hasil keputusan rapat di sini laporan pengurus dan badan pemeriksa diterima. Apakah notulen RAT tutup buku tahun 2022 bisa disahkan Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan ya. Acara yang ketiga yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 2023, yaitu yang pertama laporan organisasi dilanjutkan bersama kerja tahun 2024 oleh Bapak Sajidin SPD selaku Ketua Koperasi Sejahtera SMP Negeri 3 Kedunguni. Kepada Bapak Sajidin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mempora SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Kedunguni, Ibu Nurul Komariah SPD MAP selaku pembina koperasi SMP Negeri 3 Kedunguni yaitu Koperasi Sejahtera, dan sampai saat ini beliau belum rawuh. Bapak Ibu pengurus Koperasi Sejahtera SMP 3 Kedunguni yang saya hormati, dan Bapak Ibu anggota Koperasi Sejahtera SMP Negeri 3 Kedunguni. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutin tahunan, yaitu rapat anggota tahunan dengan tidak ada halangan satu apapun. Sholawat serta salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu anggota Koperasi Sejahtera, saya akan membacakan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Guru dan Karyawan Sejahtera SMP Negeri 3 Kedunguni untuk tutup buku tahun 2023. Tapi
Tapi sebelumnya akan saya sampaikan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu pengurus dan permintaan maaf dari pengurus karena undangan yang kami buat tidak langsung kami kirimkan dalam bentuk buku, tetapi karena ada yang jauh seperti Pak Rodi, Bu Reno, kemudian Pak Tisno, ini kami menggunakan jasa WhatsApp sehingga matur nuwun dengan tidak mengurangi rasa hormat tadi, dengan tidak mengurangi rasa hormat karena keterbatasan dari tenaga kami, maka undangan kami sampaikan melalui WhatsApp. Bapak Ibu anggota Koperasi Sejahtera SMP Negara Bumi, yang pertama yaitu pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Kedunguni, yang terhormat Pembina Koperasi Sejahtera SMP Negeri 3 Kedunguni, yang terhormat segenap pengurus dan badan pemeriksa Koperasi Sejahtera, dan yang terhormat Bapak Ibu anggota Koperasi Sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini Koperasi Sejahtera dapat menyelenggarakan rapat anggota tahunan atau RAT tahun 2023 dengan baik tanpa halangan apapun. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, bantuan, sehingga kami dapat melaksanakan kepercayaan dan amanah dari anggota untuk mengelola koperasi ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan laporan tahunan tutup buku 2023. Untuk bab kedua atau rumah kedua, bidang organisasi. Struktur organisasi pada Koperasi Sejahtera sebagaimana termuat dalam ADART, yaitu meliputi pembina koperasi, pengurus koperasi, badan pemeriksa koperasi, serta anggota koperasi. Organisasi tersebut secara terperinci yakni sebagai berikut: 1. Pembina, pengurus dan badan pemeriksa Koperasi Sejahtera. Pembina, pengurus serta badan pemeriksa untuk periode 2023-2024 sebagai berikut. Pembina Ibu Nurul Komaria SPD MAP. Yang kedua Bapak Muhammad Nurdianto SPD MPD. Kemudian pengurus yang pertama Ketua Sajidin SPD, Sekretaris Rini Susanti SPD, Bendara Eka Sulistianingsih SPD. Badan pemeriksa 1. Ketua Amiruddin SAG MSI. 2. Anggota Uswatul Hasanah SPD. 2. Keanggotaan. Jumlah anggota koperasi guru dan karyawan sejahtera adalah sebagai berikut. Jumlah anggota pada RAT tahun 2022 sebanyak 35 orang. Jumlah anggota yang keluar pada tahun 2023 sebanyak 1 orang, yaitu Ibu Heni Kustiarsih SPD, karena beliau mutasi dan sesuatu hal akhirnya mengundurkan diri dengan alasan yang rahasia, tidak boleh dikemukakan. Yang berikutnya jumlah anggota baru pada tahun 2023 sebanyak 4 orang, yaitu 1. Ibu Nurul Komariah SPD MAP. 2. Bapak Muhammad Nurdianto SPD MPD. 3. Bapak Muhammad Yahya. 4. Ibu Tiara Mardika Hayu SPD. Jumlah seluruh anggota pada RAT tahun 2023 sebanyak 38 orang. 3. Administrasi pembukuan.
Pembukuan koperasi yang telah kami kerjakan meliputi 1. Buku kas bulanan, 2. Buku simpanan pokok dan simpanan wajib, 3. Buku pinjaman, 4. Buku jasa dan angsuran, 4. Buku saya ulangi 5. Buku SHR. Romawi 3. Bidang usaha. Bidang usaha koperasi sejahtera yang utama adalah simpan pinjam. Adapun bidang usaha baru yang sudah mulai dijalankan pada tahun 2022 yaitu usaha sewa kios. Laporan real bidang usaha simpan pinjam dan usaha lainnya tersebut dapat dibaca pada laporan keuangan. Romawi 4. Bidang keuangan. Laporan keuangan dapat dilihat pada halaman berikut. Terlampir nanti Bapak Ibu bisa dilihat pada laporan keuangan. 5. Penutup. Demikian laporan pertanggungjawaban dari pengurus koperasi buruh dan karyawan sejahtera. Apabila koperasi ini mengalami keberhasilan, hal ini karena dukungan dan partisipasi yang baik dari segenap anggota pengurus dan pengawas. Akan tetapi apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan kami. Oleh karena diharapkan adanya koreksi maupun masukan dari seluruh anggota demi kesempurnaan penyusunan laporan berikut. Akhirnya kami berharap semoga dukungan kerjasama dan partisipasi aktif para anggota menjadikan koperasi kita semakin maju. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus koperasi tertanda Ketua Satsedin SPD, Sekretaris Rini Susanti SPD. Demikian laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi buruh dan karyawan sejahtera tutup buku tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku 2023. Monggo Bapak Ibu dibuka halaman 14. Simpanan wajib akhir tahun Koperasi Sejahtera SMP Negeri 3 Kedungri per 31 Desember 2023. Simpanan wajib akhir tahun 2022 total Rp100.016.600. Simpanan wajib tahun 2023 Rp13.080.000, sehingga simpanan wajib akhir tahun 2023 adalah Rp113.096.600. Halaman 15. Daftar simpanan anggota Koperasi Sejahtera SMP Negeri 3 Kedunguni per 31 Desember 2023. Simpanan pokok Rp5.700.000. Simpanan wajib Rp113.096.600. Simpanan hari raya Rp82.680.000, sehingga total Rp201.476.600. Lanjut ke halaman 16. Rekap jasa Koperasi Sejahtera SMP Negeri 3 Kedunguni per 31 Desember 2023. Untuk jasa reguler Januari sampai Desember Rp25.731.750. Jasa jangka pendek Rp2.120.000, sehingga jumlahnya adalah Rp27.851.750. Lanjut ke halaman 17. Sisa piutang anggota Koperasi Sejahtera SMP Negeri 3 Kedunguni per 31 Desember 2023. Sisa piutang reguler ada Rp100.412.000, sedangkan piutang jangka pendek Rp11.590.000,
sehingga totalnya adalah 120.002.000 rupiah. Halaman 18. Pengembalian jasa ke anggota Koperasi Sejahtera SMP Negeri 3 Kedungni per 31 Desember 2023. Pengembalian jasa reguler sebesar Rp8.177.250. Pengembalian jasa jangka pendek Rp530.000 sehingga jumlahnya adalah Rp8.707.250. Halaman 19. Sewa kios. Sewa kios bulan Januari sebesar Rp250.000, Februari Rp230.000, Mei dan Juni sebesar Rp300.000, Juli Rp120.000, Agustus Rp210.000, September Rp240.000, Oktober Rp240.000, November Rp220.000, Desember Rp90.000, sehingga total adalah Rp1.900.000. Halaman 20. Perhitungan rugi laba Koperasi Sejahtera SMP Negeri 3 Kedungni per 31 Desember 2023. Pendapatan diperoleh dari jasa simpan pinjam sebesar Rp27.851.750. Sewa kambing Rp1.900.000, sehingga total pendapatan Koperasi Sejahtera SMP Negeri 3 Kedungni per 31 Desember 2023 adalah Rp29.751.750. Biaya-biaya pengembalian jasa peminjam Rp8.707.250. Biaya RAT Rp3.040.000. Cendera mata Rp950.000. Transport RAT Rp1.900.000. Bingkisan hari raya Rp5.550.000, sehingga total biaya-biaya atau total pengeluaran adalah Rp20.147.250. Untuk SKU yang dibagikan adalah selisih dari pendapatan dan biaya-biaya. SKU yang dibagikan adalah Rp9.604.500. Yang dirinci, yang pertama, untuk pembuatan laporan itu sebesar 5%, jasa anggota 50%, jasa pengurus 20%, jasa badan pemeriksa 5%, jasa bendahara 5%, cadangan modal 15%, sehingga total adalah 100%. Lanjut ke halaman 21. Neraca Koperasi Sejahtera SMP Negeri 3 Kedungni per 31 Desember 2023. Aktiva. Untuk kas umum tahun 2022 bisa dibersani di halaman 21. Totalnya adalah Rp203.910.168. Sedangkan untuk tahun 2023 kas umum sebesar Rp104.235.675. Piutang anggota Rp120.002.000. Cadangan modal Rp19.455.622. Bingkisan hari raya Rp5.550.000. Sehingga total aktiva tahun 2023 adalah Rp244.343.297. Lanjut ke pasifa. Untuk tahun 2023 pengembalian jasa peminjam sebesar Rp8.707.250. Pengembalian jasa pembelian pulsa sudah tidak ada karena
jasa pulsa sudah berhenti, jasa pengelola pulsa juga sudah tidak ada, administrasi pengelola pulsa juga sudah tidak ada. Untuk biaya RAT sebesar 3.040.000, cindera mata 950.000, transportasi RAT 1.900.000, bingkisan hari raya 5.550.000, pembuatan laporan 480.225, SHU yang dibagikan adalah 4.802.250, jasa pengurus 1.920.900 rupiah, jasa badan pemeriksa 480.225, jasa bendahara 480.225. Lanjut. Model koperasi itu berasal dari yang pertama itu simpanan pokok sebesar 5.700.000, simpanan wajib sebesar 113.096.600 rupiah, SHR 82.680.000 dan cadangan modal sebesar 19.555.622. Pasiwa akhir tahun 2023 adalah 249.343.297. Aktiva dan pasiva sama atau balance. SHU dan jasa koperasi sejahtera SMP Negeri 3 Kedung Muni per 31 Desember 2023. Bisa Bapak Ibu lihat di halaman 22 mulai nomor 1 sampai nomor 38. Sehingga total yang dibagikan adalah 16.390.850 rupiah. Bapak Ibu anggota koperasi sejahtera, mohon perhatian sebentar. Untuk jumlah jasa yang diterima itu nanti ada pembulatan dan pembulatannya ke bawah. Apakah bisa diterima? Bisa diikhlaskan? Demikian laporan keuangan koperasi sejahtera SMP Negeri 3 Kedung Muni per 31 Desember 2023. Apakah laporan keuangan koperasi sejahtera SMP Negeri 3 Kedung Muni per 31 Desember 2023 bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Eka Sulistianingsih SPD atas laporan keuangan pada koperasi SMP Negeri 3 Kedung Muni. Acara yang keempat yaitu laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Tutup Buku tahun 2023 oleh Bapak Amiruddin SAG MSI kepada Bapak Amiruddin SAG MSI kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Badan Pemeriksa Koperasi Sejahtera SMP 3 Kedung Muni tentang tahun 2023. Romawi 1 pendahuluan. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Kedung Muni, Pembina Koperasi Sejahtera, Bapak dan Ibu Pengurus Koperasi, Bapak dan Ibu Pengurus Koperasi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan rapat anggota tahunan Koperasi Sejahtera untuk 10 tahun 2023. Selaku Badan Pemeriksa telah melakukan pengawasan maupun pemeriksaan terhadap kinerja pengurus yang hasilnya dapat kami laporkan sebagai berikut.
Formapi 2 hasil pemeriksaan 1 bidang organisasi. A. Kecil, pembina, pengurus dan badan panitia sesuai dengan hasil keputusan rakyat bulan Januari tahun 2023 ada kelengkapan koperasi sejahtera, yaitu pembina koperasi, kepala SMP Negeri Kedung, ketua koperasi Sajidin Swidi, sekretaris Lima Susanti, bendahara Eka Sultanisi, bendahara badan pemirsa Amiruddin Berarti Kesehatan Hasan SPI. B. Ciri keanggotaan. Jumlah anggota pada RAT 2022 35 orang, jumlah anggota masuk 4 orang, jumlah anggota keluar 1 orang. Jumlah anggota pada RAT 2023 38 orang. Bidang usaha. Bidang usaha yang utama dalam beberapa sektor ini adalah simpan pinjam. Usaha simpan pinjam ini tampak mengalami peningkatan ini terlihat dari tambahnya jumlah simpanan pokok, simpanan sukarela maupun SHR yang dapat menumpuk pemodal pinjaman anggota pun mengalami kenaikan. Hal ini tergambar dari hasil pendapatan dasar. Selain usaha simpan pinjam, Koperasi Sejahtera juga telah memulai usaha baru dalam bentuk usaha sewa kios. Usaha ini telah memberikan tambahan pendapatan bagi koperasi. 3. Permodalan koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan SHM. 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan data-data yang ada selama tahun 2023, pemerintah bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan permodalan, pendapatan, serta SHU. B. Saran-saran. Koperasi Sejahtera perlu memperluas atau menambah bidang usaha lain selain sewa kios, seperti usaha penjualan sembako dengan cara kerjasama dengan agen sembako dari luar. 5. Penutup, demikian hasil pengawasan dan pemeriksaan yang telah kami lakukan selama tahun buku 2023 akan menjadi perusahaan. Kepada penulis kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya sehingga kami tidak mengalami kesulitan dalam pemeriksaan. Kami mohon maaf kepada peserta RAT dan penulis bagaimana dalam masukan pemeriksaan maupun penyampaian laporan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Badan Pemeriksa Koperasi Sejahtera SMPD Kedung Amiruddin Berarti Kesehatan Hasan SPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara pemeriksaan Badan Pemeriksa pada hari ini Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2023 telah diadakan pemeriksaan terhadap Koperasi Sejahtera SMPD Kedung. Badan Pemeriksa yang bersangkutan Amiruddin Berarti Kesehatan Hasan SPI. Berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak ditemukan adanya penyimpangan administrasi maupun pelaksanaan program kerja. Oleh karena itu, Koperasi Sejahtera SMPD Kedung dinyatakan baik. Ditetapkan di Kedung tanggal 24 Januari 2024. BP 1 Amiruddin DPD, BP 2 Kesehatan Hasan SPI. Assalamualaikum. Yang terhormat Ibu Kepala SMPD dan yang terhormat segenap pengurus Koperasi Sejahtera SMP Negeri kita Kedung dan yang berbahagia rekan-rekan anggota Koperasi Sejahtera SMP Negeri 3 Kedung. Alhamdulillah siang hari ini walaupun mungkin untuk kesekian kali mantan lucu Pak Tim. Oh iya, yang lama, yang lama. Iya. Alhamdulillah siang hari karena Allah kita dipertemukan lagi di kegiatan RAT. Dan ini mungkin yang kedua kali. Dulu pertama kali saya masuk langsung, nah ini saya keluar langsung, kan begitu. Karena saya PLT terlama di Kabupaten Pekalongan. Dapat saya 1 tahun. PLT itu kan 3 bulan, paling lama 6 bulan. Tapi
saya 1 tahun karena dimulai Januari berakhir Desember. Kayak rasa hitung. Iya. Terlama. Pertama kali saya masuk ke sini Januari langsung ikut RAT. Dan berakhirnya saya Desember kemarin. Hari ini juga dimulai atau diakhiri dengan RAT. Alhamdulillah semua karena kehendak Allah. Tentu saja itu salah satu keberkahan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada saya pada khususnya dan pada panjenengan semua. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita katakan syafaatnya di yaumil qiyamah maupun di dunia. Bapak Ibu, saya selaku pembina yang pertama saya maaf saya terlambat karena tadi tak siap dulu. Salah satu orang tua dari guru SMP 3 saja yang meninggal sehingga kita tadi tak siap dan kesininya terlambat. Yang kedua, tadi walaupun saya mau sholat tak pakai Pak Kim apa kayak memberi sambutannya. Terus Bu Eka apalagi. Ternyata alhamdulillah koperasi kita bertambah secara anggota di tahun 2003 katanya 4 tadi ya, tapi yang keluar 1. Berarti secara hitung-hitungan tadi karena yang keluar 1, yang masuk 3. Secara umum mungkin juga perputaran uangnya juga bertambah, alhamdulillah. Dan harapan kita ke depannya Mufrodah masuk, nanti tambah anggota. Dan siapa lagi? Siapa tahu nanti ada P3 kayak masuk bertambah lagi, selalu bertambah. Nah itu harapan. Selain bertambah anggota kan pasti perputaran uangnya juga bertambah. Alhamdulillah. Semakin banyak yang utang juga semakin sejahtera. Itu prinsipnya sebuah koperasi. Mosok utang sejahtera? Iya. Itu prinsipnya. Makanya monggo Bapak Ibu sebagai peserta atau anggota koperasi jadilah anggota yang baik. Nah, bagaimana menjadi anggota yang baik? Adalah banyak-banyak utang. Ya, nah kalau banyak utang berarti semakin sejahtera. Karenanya, monggo kedepannya jadilah anggota yang baik supaya kita sejahtera, kooperasinya juga semakin sejahtera sesuai dengan judulnya, namanya Koperasi Sejahtera. Nah, itu saling sinergis artinya seperti itu. Dan saya terima kasih mungkin kedepannya Pak Nur kita pensiun jadi, nah ya, karena ada beliau ya. Nah, tapi tetap kita menjadi anggota sejahtera, insya Allah seperti itu. Dari saya pribadi saya maaf walaupun saya menjadi pembina tapi saya tidak melakukan apa-apa. Yang penting teko makan rumoke mulai itu, nah itu yang penting. Itulah ya. Makanya ini juga sebagai acara silaturahim, insya Allah Koperasi Sejahtera kedepannya semakin maju di bawah pembinaan Ibu Mufrodah SPD MED. Itu saja kayaknya kok dari tadi kayak lomba pidato ya. Nah, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatannya dan kita ayo berharap kedepannya semakin sejahtera. Monggo Pak. J. Sing duwe ora lap-lapan wis tekan kene. Soalnya dari tadi Pak Nur lambat, saya juga karena sudah di sini yang juga tidak atau belum sampai sini buat lap-lapan guys. Atau Bapak Ibu itu saja dari saya atas perhatian dan kerjasamanya. Selalu kita bersemboyan anggota sejahtera, maka kooperasinya tambah sejahtera. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.